Majelis Hakim telah menjatuhkan vonis 15 tahun penjara kepada terdakwa kasus korupsi lahan sawit PT Duta Palma, Surya Darmadi. Lebih rendah dari tuntutan jaksa yang sebelumnya, menuntut hukuman seumur hidup penjara. Surya Darmadi diputus bersalah dalam kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang alih fungsi lahan di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Vonis itu langsung disambut banding oleh pihak Surya Darmadi. Setelah kami berdiskusi, kami ucapkan terima kasih atas putusan majelis. Tetapi kita sudah sepakat bahwa pada hari ini juga kami nyatakan banding atas putusan majelis, kata pengacara Surya Darmadi, Junifer Girsang, di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis tanggal 23 Februari tahun 2023. Terima kasih, Yang Mulia. Atas putusan ini kami mengambil sikap untuk pikir-pikir, kata jaksa. Jadi penuntut umum mengambil sikap pikir-pikir. Jangan lewat 7 hari, kalau lewat 7 hari ndak menentukan sikap berarti menerima baik putusan. Timpal hakim. Banding. Yang Mulia. Terima Yang Mulia diberikan 15 tahun. Ujar Surya Darmadi. Hakim menjatuhkan vonis hukuman 15 tahun penjara. Menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 15 tahun. Kata Hakim Ketua Fazal Henry membacakan amar putusan. Surya Darmadi didenda 1 miliar. Biaya denda akan menjadi hukuman penjara 6 bulan jika tidak dipenuhi terdakwa. Surya Darmadi juga diminta membayar biaya pengganti sebesar 2,2 triliun rupiah dan membayar kerugian negara sebesar 39 triliun rupiah, subsidiar 5 tahun penjara. Surya Darmadi dinilai terbukti melanggar pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 UU Tipikor junto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP. Dia juga dijerat dengan pasal 3 UU Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Direktur Penuntutan Jampitsus Kejaksaan Agung Hendro Dewanto menghormati vonis tersebut dan menyampaikan bahwa putusan yang dibacakan oleh majelis hakim merupakan putusan fenomenal terkait terbuktinya kerugian perekonomian. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, tanggal 23 ya, Februari 2023, kita dengarkan putusan majelis hakim yang fenomenal, khususnya terkait pembuktian unsur perekonomian negara. Dan itu dibebankan secara mutlak kepada terdakwa, yang meliputi kerugian kerusakan lingkungan, kerugian rumah tangga, dan multiplier efeknya terhadap petani plasma. Ini penting sehingga ini bisa mendorong ke depan terkait usaha pemerintah untuk memperbaiki tata kelola industri sawit yang sekarang sedang dilakukan. Kemudian yang kedua, program tindak pidana korupsi ke depan mestinya mengarah kepada pembuktian unsur kerugian perekonomian negara. Karena ini deteren efeknya lebih kepada pelaku korupsi. Kalau hanya kerugian keuangan negara, sebagaimana misalnya uang-uang yang ada di APBN, saya kira kecil, tapi ini akan bisa menjadi besar. Terus yang ketiga, terkait aset-aset. Nah, ini aset-aset nanti terkait perkebunan yang dulu dikelola oleh Duta Palma selama melawan hukum akan dikembalikan kepada negara. Tentunya penuntut umum akan segera berkoordinasi dengan kementerian terkait yang core bisnisnya memang terkait sawit untuk pengelolaan lanjut dan tidak boleh berhenti. Terus yang saya harapkan dari teman-teman semua, mari kita kawal. Karena tadi terdakwa banding, sehingga itu kita kawal dari PT, Mahkamah Agung, sehingga terkait pembuktian unsur perekonomian negara yang telah diperjuangkan jaksa. Ini yang ketiga dan baru kali ini yang secara mutlak dibebankan kepada terdakwa. Untuk kasus misalnya importasi tekstil, enggak, hanya dibuktikan bahwa ada perekonomian negara. Kemudian terkait KITE di Semarang juga hanya dibuktikan ada perekonomian negara tapi tidak dibebankan. Nah ini satu, makanya hari ini patut diapresiasi sebagai putusan, sebagai kemenangan masyarakat pencari keadilan. Saya kira begitu. Saya akhiri apa yang saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih.